beda teknik kok profitable. Agak bingung kan pemula kan. Ketika kalian belajar ke si A, si B, si C, si D, sampai Z. Mereka tekniknya bisa beda-beda, tapi kok profitable? Nah, pemula bingung karena mereka mengira bahwa hanya ada satu cara yang benar. Lucu. Aku tahu kalian sudah cari banyak teknik dan sudut pandang kalian kan kayak gini kan. Cari teknik, langsung eksekusi. Ketika nggak works, pindah teknik. Ya kan? Ketika dapat satu teknik lagi, diaplikasikan cuan, rungkat lagi, pindah teknik. Pemula mengira bahwa belajar itu cari teknik, diaplikasikan, langsung bisa profitable atau kaya. Tapi apakah sudah ketemu? Ini boros banget energi ini. Kita mencari teknik yang bisa mewadahi seluruh gejolak market. Udah kayak cawan suci, Holy Grail itu. Kalian tahu istilah Holy Grail itu apa? Ya singkatnya konon katanya ketika perjamuan makan terakhir Yesus malam sebelum dia disalibkan itu pakai cawan itu gitu loh. Konon katanya cawan itu cawan ajaib. Nah, istilah Holy Grail itu dipakai ke trading. Cawan teknik yang bisa profitable di seluruh kondisi market. Oke, sekarang kalian tahu asal-usul kenapa disebut Holy Grail. Kalian mau teknik kayak gitu? Good luck. Ini sudut pandang pemula. Mereka cari teknik, lalu dari teknik itu tanpa pendalaman sama sekali, lalu dieksekusi. Loss. Kalau loss, yo cari teknik lagi, lalu eksekusi lagi. Kalau loss lagi, cari teknik lagi, eksekusi lagi. Kalau profit, OTW sukses kah? Mereka melihat bahwa sebuah teknik yang bisa menghasilkan profit, that will make them success. But in the end, kita jatuh ke kutu loncat. Bam. Tahu ya, master kutu loncat. Cari-cari teknik lompat sini, lompat sono, lompat sini, lompat sono. Yang kelihatannya bagus, lompat sini, lompat sono. So what happened? Habis duluan. Why? Karena lingkaran setannya ini. Cari teknik yang kelihatan bagus. Mereka eksekusi yang seringnya tanpa trading system. Teknik buta gitu dieksekusi. Oh katanya si A ini bagus, eksekusi. Ya somehow bisa cuan, bisa loss. Kalau loss cari teknik again and again. Kalaupun cuan, oke, eksekusi tanpa sistem lagi karena tidak tersistem sebuah teknik hancur. This is kutu loncat dan ini lingkaran setan. Kita nggak memberi waktu diri kita untuk belajar mendalam dan riset di sebuah metode tersebut. Oke, ini ya teman-teman ya. Ketika diskusi dengan banyak trader gitu, akan sudah ya lumayan banyak punya rekan trader. I love them all. Dan mereka punya sudut pandang cara melihat market itu beda-beda. Ada yang profit besar, ada yang konsisten, ada bulan-bulan loss juga, cuman they make money lah. Intinya mereka make money. Nah, yang unik adalah cara trading mereka beda-beda. Dari situ muncul pertanyaan. Wait. Beda tapi profit. What the hell happen here? Ya kalau kalian punya banyak relasi, kalian akan tahu maksudku. Akan merasa ini beda-beda tapi kok cuman juga mereka. Pertanyaannya, apakah ada banyak Holy Grail? Artinya ada dua kemungkinan kan di sini kan. Kemungkinan pertama, Holy Grail itu ada, tapi banyak. Yo sial kita aja kan, nggak nemu Holy Grail gitu. Yang kedua, Holy Grail itu nggak ada dan kita sendiri aja yang salah melihat market. Ini fenomena kampret macam apa ini? Ini kan yang membuat kita bingung. Aku dulu bingung, sorry. Kalau kita kembali ke bagian yang tadi, ini kan harapannya pemula kan. Mereka cari teknik, eksekusi, ketika loss cari teknik lagi, eksekusi lagi, loss, teknik lagi. Kalau profit, itu yang mereka harapkan dan mereka berharap sukses. Apakah benar? Kalian udah ketemu nggak? Dengan cara kayak gini kalian udah ketemu nggak? Justru yang kampret itu kita merasa belajar, tapi sebenarnya kita hanya kutu loncat saja. Cari teknik, eksekusi, loss, come, there again. Nah pertanyaannya, apakah salah? Enggak sih, enggak sepenuhnya salah. Cuman ada twistnya teman-teman. Nah kalau kita dengerin trader sukses ya, kita akan menemukan pola ini. Belajar, mungkin cuan gede, dapat luck, lalu remuk di market, lalu mereka tahu bahwa risk management itu penting, dapat aha moment. Lalu mereka mengeksekusi itu dan somehow profitable. Oke, kalau kita kembali ke yang tadi, ada some perbedaan. Kita lihat, expert
Maksudnya ekspor adalah yang sudah banyak makan asam garam. Trader ekspor mungkin juga mengalami hal ini beberapa kali, kan. Itulah kenapa mereka paham rasanya jadi trader di lingkaran setan ini. Oke, so mereka belajar. Of course, semua orang sukses senang belajar di semua bidang kan. Nah, cuman ini mereka belajar untuk tahu konteks. Karena apa? Ya tentu akumulasi pengetahuan dan pengalaman sebuah dari rungkat-rungkat juga ini. Jadi mereka belajar dan hasil belajar itu tahu ngerti konteks market itu kayak apa sih konteks market itu. Nah gini, kalau kalian ngobrol ya sama trader profesional, mereka punya teknik, satu teknik sakti pasti yang mereka andalin. Nah kalau mereka diajak ngobrol tentang teknik A gitu, contoh trader chart pattern, ketika mereka diajak ngobrol tentang moving average, tentang tren, tentang Fibonacci, mereka paham loh. Oke, maksudnya gini. Mereka paham loh. Ya somehow mereka pernah pelajari. Jadi mereka ngerti konteks market itu kayak gini. Di podcastnya itu Leon sama si Pak Tito, John Paul, kurang lebih analisa fundamental enggak kan? Apa ditanyakan sama si Leon keadaan geopolitik dunia. Si John Paul, si Pak Tito, dia mungkin lihat, cuman dia nggak lihat itu untuk eksekusinya, untuk trade-nya. Dia tetap ngikutin trading plan-nya, regardless what happen in the world. So, suku bunga naik atau turun, si Pak Tito tetap ngeksekusi apa yang dia planningkan. Why? Because dia ngerti konteks market itu kayak apa. Kalau kita ngerti konteks, kayak gini tuh. Lalu muncul strategi. Apa sih strategi? Strategi itu ide yang muncul setelah kita melihat realitas seperti ini. Mau diapain? Itu ide. Mau diapain nih? Ya contoh kalau kita melihat realitas market itu kayak gini. Oke, kelihatannya kalau naik itu bergelombang gitu. Kita menyebutnya itu tren. Oke. Nah, lalu ke teknik. Apa itu teknik? Kita punya ide. Kalau market itu naik, market cenderung naik, tren contoh. Lalu muncul teknik, lalu mikir gimana cara aku bisa profit dari sini, dari ide ini piye. Aku punya ide, ketika kita melihat realita market kayak gini, gimana kita cara memanfaatkannya bisa jadi cuan kan. Lalu baru ke teknik. Jadi teknik, indikator atau analisa tertentu adalah alat untuk eksekusi ide, strategi. Kalau kalian punya strategi ide memanfaatkan tren, cara eksekusinya kan ada banyak kan. Ada indikator, moving average, trend line, struktur, Bollinger Band, buat berbagai macam. Nah, jadi indikator dan cara analisa tertentu adalah alat untuk eksekusi ide alias strategi. Ini mungkin gini lebih asik. Jadi lucu jika ngomong ada satu indikator tertentu yang pasti profit. Gini. Itu sama aja ngomong aku mau cari cangkul ajaib yang ketika aku bertani apapun dengan cangkul ini aku pasti panen besar. Lucu. Indikator, cara analisa tertentu itu kan alat untuk mengeksekusi ide. Nah, ide ini muncul dari mana? Ketika mengamati tahu konteks market. Inilah kenapa banyak yang profitable meskipun cara analisanya itu punya spesies yang berbeda-beda. Sorry, aku nyebutnya spesies. Oke, that's it. Sudut pandangnya gitu. Lalu dijadikan trading system. Kalian sudah tahu sih apa maksudnya. Ini kan rangkaian SOP yang sinkron. Untuk apa? Untuk mengeksekusi trade. Kalau kita bandingkan alurnya kan kayak gini. Mindset trader pemula, ini sudut pandangnya. What if-nya di otak pemula pada umumnya. Belajar sama dengan cari teknik. Oke. Jadi cari teknik. Mereka eksekusi langsung, somehow nggak terstruktur, nggak ter-SOP. Kalau loss, cari teknik lagi again. Ini kan what if mereka, planning mereka ini. Ketika eksekusi cuan, oke. Berharap sukses. Oke. Nah, kalau expert, belajar di sini adalah mengerti market konteks. Market ini opo, spesies apa, kayak apa, that one. Lalu dari situ muncul ide, teknik, tes, dan seterusnya. Meskipun somehow expert juga pernah berada di sini. Nah, transisi dari pemula ke trader yang tanda kutip mateng bukan berarti
terus-terusan profitable ya. Ngerti tahu konteks market itu artinya alah, market itu punya sifat kayak gini toh. Nggak selalu predictable 100% gitu kan. Tapi we can make money. Lalu dari situ muncul ide dan teknik. Ya meskipun beberapa pengetahuan si expert ini dilalui juga di sini. Apakah harus hancur-hancuran dulu, harus jadi kutu loncat dulu baru bisa melihat market dengan cara expert? Not always. Bahkan dengan melihat video ini ada something yang berubah. Semoga ya. Di otak trader pemula. Oke, pertanyaanku gini. Apakah kalian pernah jadi kutu loncat? Sharing dong.